Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ismatul Jana, NIM 2253357 dari kelas TI 2B. Video ini saya buat bertujuan untuk mengerjakan tugas RPL keempat dari dosen pengampu Bapak Ismail Abdul Rozak Zulkarnain Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja menuju ke pertanyaan dan pembahasannya. CMMI. CMMI ini singkatan dari Capability Maturity Model Integration. Nah, apa sih definisi dari CMMI ini? Untuk definisi tersendiri dari CMMI ini, yaitu disebut juga dengan kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan. CMMI ini membantu kita dalam memperbaiki proses dalam perusahaan tersebut atau organisasi tertentu dengan tujuan membaiknya proses dan diharapkannya produk yang dihasilkan akan ikut menjadi lebih baik. Pengertian atau definisi lain dari CMMI yaitu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengembangkan suatu proses dalam perusahaan tersebut. Pada CMMI ini terdiri dari kumpulan best practice yang mengembangkan karakteristik dari sebuah peningkatan proses yang efektif. Practices pada CMMI ini terbagi menjadi dua, yaitu generic practices atau disebut juga dengan GP, dan juga yang kedua specific practices atau SP. Bila kita sudah mengimplementasikan practices dengan sempurna, kita dianggap sudah memenuhi goals. Sama seperti practices, ada generic goals dan juga specific goals. Selanjutnya, bagaimana sih proses CMMI ini? Untuk proses CMMI ini melibatkan beberapa tahapan atau level yang biasanya dinilai melalui penilaian independen oleh organisasi pihak ketiga yang bersangkutan. Ada beberapa tahapan umum pada proses CMMI ini. Tahapan level pada CMMI yaitu yang pertama ada level 1 yaitu Inzilis. Pada level pertama ini menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki kematangan proses yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya ada level kedua yaitu manage. Pada level manage ini menunjukkan bahwa organisasi telah mencapai kematangan proses yang dikelolanya. Selanjutnya ada tahap ketiga atau level ketiga yaitu define. Pada level define ini menunjukkan bahwa organisasi tertentu telah mencapai kematangan proses yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, pada level ketiga ada quantifiability manage. Pada level keempat ini organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generic goals yang ada pada level kedua, ketiga, dan juga keempat yang telah tersampaikan sebelumnya tadi. Selanjutnya pada level terakhir yaitu level kelima ada optimize. Pada level terakhir ini menunjukkan bahwa organisasi mencapai tingkat kematangan tertinggi dalam pengembangan dan pengelolaan proses. Jadi pada level kelima ini, optimize ini, organisasi tersebut sudah mencapai kematangan dan keinginan target yang mereka inginkan dari penggunaan CMMI ini. Dengan adanya CMMI ini kita dapat mengukur seperti halnya yaitu bagaimana kita mengetahui jika kita sudah berkembang, bagaimana kita mengetahui jika proses yang telah digunakan tadi berjalan dengan baik, terus bagaimana kita mengetahui jika merubah kebutuhan proses yang dilakukan akan berguna atau tidak, dan juga bagaimana kita mengetahui jika proses yang dibuat dapat lebih baik dari proses dari yang lainnya.
dengan adanya CMMI itu kita dapat memahami dan mengukur dari keempat pertanyaan ini tadi. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri dan karakteristik dari CMMI? Untuk karakteristik atau ciri pertama yaitu kematangan proses. Nah, pada kematangan proses ini, CMMI ini menekankan pada peningkatan kematangan proses dalam organisasi yang diharapkan untuk memiliki proses-proses yang baik dan terdefinisi secara jelas. Jadi, pada ciri kematangan proses ini dibutuhkan proses-proses yang baik dan terdefinisi secara jelas arahnya. Begitu. Selanjutnya yang kedua ada skala penilaian. Nah, pada skala penilaian ini CMMI menggunakan skala penilaian yang mencakup 5 level kematangan proses seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, setiap level tersebut mencerminkan tingkat kematangan organisasi dalam menerapkan dan memperbaiki proses-proses mereka. Selanjutnya ada fokus pada keberlanjutan dan prediktibilitas. Nah, maksud dari karakteristik ketiga ini yaitu karakteristik ini mencakup perencanaan yang baik seperti manajemen risiko, manajemen persyaratan, pengelolaan proyek, pengendalian konfigurasi, dan juga pengukuran kinerjanya. Selanjutnya ada kerangka kerja yang dapat disesuaikan. Nah, CMMI ini dirancang sebagai kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan sehingga memungkinkan organisasi tersebut menerapkan model ini sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan juga lingkungan kerja mereka. Nah, itu tadi karakteristik yang terakhir yaitu kerangka kerja yang dapat disesuaikan. Selanjutnya untuk alur kerja CMMI. Bagaimana sih alur kerja dari CMMI ini? Untuk alur kerja dari CMMI yaitu CMMI ini mengikuti pendekatan bertahap. Jadi melakukan pendekatan bertahap untuk meningkatkan kematangan dan kualitas proses pengembangan perangkat lunak tersebut dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, pengertian lain dari alur kerja CMMI ini yaitu mengikuti langkah-langkah yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengembangkan proses perangkat lunak tersebut. Nah, alur kerja umum pada CMMI juga terdiri dari beberapa alur kerja, yaitu yang pertama menentukan tujuan organisasi dalam menerapkan CMMI ini. Jadi alur kerja yang pertama ini kita harus mengerti tujuan dari organisasi tersebut dalam menerapkan CMMI ini. Selanjutnya yang kedua yaitu menilai level awal terhadap tingkat kemampuan proses yang ada. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan implementasi CMMI yang jelas. Jadi kita juga harus mempunyai perencanaan bahwa konsep CMMI ini kita bisa dapat mengimplementasikan dengan tujuan yang jelas juga. Itu yang keempat yaitu pelatihan bagi anggota tim serta staf organisasi tentang konsep CMMI beserta prakteknya sehingga nantinya mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi alur kerjanya juga termasuk melakukan pelatihan bagi para anggota atau staf organisasi tentang konsep CMMI beserta prakteknya sehingga nantinya mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi proses yang keempat ini sangat diperlukan. Alur kerja yang keempat ini sangat dibutuhkan dalam penggunaan CMMI karena dengan anggota atau stafnya mengerti tentang konsep tersebut dan mengerti juga prakteknya akan lebih mudah mendapatkan hasil yang diinginkan dari perusahaan yang lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya yaitu alur kerja yang kelima, yaitu ada evaluasi gap untuk membedakan antara praktek saat ini dengan praktek yang perlu dicapai untuk pencapaian target. Nah, pada tahap ini kita bisa membedakan antara praktek yang kita lakukan saat ini dan apa sih bedanya dengan kalau kita akan mencapai praktek selanjutnya, apakah bisa mendapatkan target yang perusahaan atau organisasi tersebut diinginkan. Nah, selanjutnya keenam ada rencana aksi untuk perbaikan. Nah, pada rencana aksi ini kita mengetahui ternyata ada yang kurang, jadi kita rencanakan untuk melakukan aksi perbaikannya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada implementasi perbaikan yang harus dilaksanakan atau dilakukan setelah tahap rencana aksi tadi. Jadi setelah kita merencanakan aksi, sudah kita rencanakan, pada alur ketujuh ini kita harus mengimplementasikan atau kita lakukan perbaikan tersebut untuk mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya yang kedelapan ada pengukuran dan pemantauan untuk hasil perbaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kesembilan ada penilaian yang dilakukan oleh organisasi apakah sudah mencapai target yang diinginkan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ataukah belum. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Nah, peningkatan berkelanjutan ini sepengetahuan saya akan bertahap sesuai organisasi tersebut ingin mencapai lebih baik lagi target yang diinginkan dari organisasi tersebut ataupun tidak. Selanjutnya yaitu contoh CMMI pada pengembangan RPL. Nah, untuk contoh CMMI pada pengembangan RPL ini yaitu ada PSP, Personal Software Process. Nah, pada PSP ini penekanan pada kebutuhan software engineer untuk mengidentifikasi di awal waktu dan memahami tipe-tipe kesalahan yang ada. Selanjutnya TSP, Team Software Process. Nah, pada TSP ini setiap proyek diluncurkan menggunakan sebuah skrip yang mendefinisikan tugas-tugas yang harus diselesaikan asesmen proses. Selanjutnya yang ketiga ada assessment, merupakan upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Baiklah, ini ada beberapa referensi untuk saya menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ada dari website dan juga ada dari artikel implementasi CMMI pada sistem informasi pengelolaan mata kuliah skripsi, kerja, praktek, dan pemrograman terintegrasi terapan di program studi sistem informasi. Dan ada juga referensi dari YouTube, video YouTube penjelasan CMMI dari konten kreator Ramadhani yang alamat videonya ada pada tampilan layar ini. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kesalahan kata atau pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.